warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Ayunda Safira dengan NIM akhir 050. Saya dari kelas manajemen 2024. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja Microsoft Excel dengan beberapa kategori, mulai dari IF, VLOOKUP, dan yang terakhir chart. Nah, di sini kita akan mendeskripsikan tentang product sales analyze, lalu nanti kita akan menjelaskan beberapa tema dan studi case-nya. Nah, langsung saja kita buka Excel-nya. Di sini saya sudah memasukkan data perusahaan, yaitu frozen food, dari frozen meals, frozen chicken, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya sudah memasukkan product code, lalu product name, production date, kategori, unit price, quantity sold, total sales, and region. Lalu, sales kategori ini kita menggunakan rumus IF. IF ini kita ambil dari G2 yang dimana dia adalah total sales. Di sini total sales. Lalu kita masukkan G2 lebih dari 1 juta yang dimana nanti dia termasuk dalam kategori high. Kategori high, lalu kita pencet lagi. Ini tanda petik, lalu titik 2 IF G2 lebih dari 400.000 dan dia akan dikatakan medium. 400.000 di sini total sales, lalu kita enter. Nah, sudah terdeteksi bahwa 400.000 ini tergolong medium. Lalu kita akan drag data ini ke bawah. Nah, lalu dia di sini sudah 1.240 tergolong high karena tadi kita masukkan datanya adalah G2 lebih dari 1 juta. Lalu kita akan lanjut ke display product. Display product ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP sendiri kita pencet sama dengan VLOOKUP, lalu A2 ini dia dari product code. Product code ini lalu kita masukkan M dan N ini kita dapatkan dari draft tabel. Draft tabel ini kita masukkan semua, lalu kita kunci. Nah, setelah dikunci nanti supaya tabel ini tetap tidak tergeser dan tetap pada tempatnya juga. Lalu kita klik pencet 2 ini dari product name. Dia adalah tabel kedua. Lalu kita pencet false. Setelah false, lalu kita enter. Setelah kita enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, di sini sudah terlihat bahwa iSafe ini dia termasuk produk code yang A, lalu iSgrill dia termasuk produk yang B. Lalu setelah sudah, kita lanjut ke Mon. Mon ini kita menggunakan teks C2. C2 kita dapatkan dari production date. Production date ini setelah itu kita akan mementingkan yang Mon, makanya lalu kita ketik M ini sebanyak 4 kali. Setelah itu kita tutup kurung. Setelah tutup kurung kita enter. Setelah enter coba kita sekarang drag ke bawah. Nah, ini sudah terdeteksi Februari, Maret sampai ada April juga. Setelah sudah semua, kita akan lanjut ke yang namanya pivot table. Pivot table sendiri kita langsung saja blok semua datanya. Kita kasih TLA. Setelah sudah, langsung kita lanjut ke insert. Di insert ini adalah pivot table. Nah, di sini aku pencet yang existing worksheet karena aku mau tetap di sini, bukan di new worksheet. Aku mau taruh data itu di sebelah sini. Lalu kita pencet OK. Nah, setelah kita pencet OK, di sini sudah terdapat. Kita pencet yang Mon, lalu setelah Mon kita juga pencet yang namanya total sales. Total sales di sini. Nah, sudah terdapat total sales di sini. Lalu kita sudah. Nah, sudah. Setelah sudah kita blok data dari pivot tadi. Lalu kita beralih ke chart. Di sini di insert. Kita chart, kita menggunakan chart yang di sebelah sini, teman-teman. Nah, sudah terlihat chartnya kita taruh di sebelah sini. Dia dari total sales. Setelah sudah dari total sales, dari Februari, Maret, April. Setelah dari total sales, kita langsung saja lanjut ke yang namanya Employee Data and Performance Evaluation. Nah, caranya kurang lebih sama di sheet 2 ini. Di sheet 2 ini kurang lebih sama-sama yang seperti tadi. Employee ini kita sudah masukkan, ada employee name, department, score, grade,
Nah, di sini kita disuruh mencari grade, position, salary. Di grade sendiri, nah, lalu kita di position ini kita menggunakan rumus yang namanya dia VLOOKUP. VLOOKUP ini dari C2, dari marketing. Lalu kita ini dari data yang di draft tabel. Dari draft tabel, setelah di draft tabel, lalu kita ketik false. Nah, lalu ke bawah. Setelah sudah, kita drag semua datanya ke bawah. Nah, setelah sudah, di salary kita juga menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP sendiri, kita menggunakan F2. F2 ini kita dapatkan dari position, yaitu manager, lalu kita kunci lagi nanti datanya dari draft tabel yang kedua, supaya datanya tidak geser. Kita pencet F4, lalu kita ketik 2 karena di sini, dan lalu false. Setelah false kita enter, setelah kita enter, kita drag datanya semuanya ke bawah. Setelah sudah, kita pencet lagi seperti tadi yang namanya di sini kita pencet pivot table. Nah, setelah sudah, nanti kita langsung dapat dari sini row-nya dan juga data yang kita maksud sini. Langsung saja kita juga ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis dari sheet 3. Sheet 3 ini kita akan mencari loan calculation and payment status. Di payment status sendiri kita juga ada EF, ini yang namanya determine repayment status. Nah, di sini datanya. Lalu juga ada VLOOKUP dan chart. Nah, pertama kita di repayment status kita menggunakan rumus EF. EF sendiri adalah E2 kita dapatkan dari sini 2 juta. Setelah itu jika datanya lebih besar yang E2 ini nanti dan dia akan dikatakan paid. Lalu E2 yang selanjutnya jika E2 ini lebih besar dari data yang C2 tadi. Nah, selanjutnya langsung nanti jika tidak sesuai dengan yang kita bayarkan nanti akan terhitung ongoing. Setelah sudah, kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya adalah interest-nya. Interest-nya kita menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP. VLOOKUP sendiri kita dari yang namanya, kita buka kurung dulu, A2. A2 kita dapat dari A01 sini. Lalu kita dapat ini yang berwarna merah dari draft tabel yang kita pakai. Setelah sudah draft tabel yang kita pakai, kita jangan lupa pencet F4 lagi supaya tabelnya tetap. Lalu kita 3 karena ini kita menggunakan data yang ketiga yaitu interest rate, lalu false. Setelah false kita enter, lalu kita drag tabelnya ke bawah. Nah, setelah sudah, lalu kita lanjut di term and month. Term and month tadi seperti yang awal juga, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Setelah sudah, kita langsung drag. Jangan lupa kita pencet pivot table yang tadi, kita masukkan row di row labels and sum monthly payment. Nah, setelah sudah, kita mendapatkan tabel dari sum of monthly payment. Jadi, langkah-langkahnya kita menggunakan EF, VLOOKUP, lalu yang terakhir tadi ada teks untuk mencari monnya. Setelah itu, kita ke pivot table dan kita masukkan sesuai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jika sudah, jangan lupa untuk menambahkan insert di data ini, kolom, atau seperti yang awal tadi, chart, sesuai apa yang diminta oleh perusahaan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.